Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengar warta sepekan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat GBIDK Hotel dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat GBIDK Hotel, mari kita memuji, menyembah, berdoa melalui streaming kita di tempat ini dari awal sampai dengan selesai. Biarlah setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui rekening persembahan GBIDK Hotel di nomor rekening dengan Bank BRI 5306 01 03 2066 534 atas nama GBI Jemaat DK Hotel. Bapak dan Ibu, kita yakin dan percaya kita bisa melewati COVID-19. Jadi tetap semangat dan terus memuji, menyembah Tuhan. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa minggu ini boleh kita kembali beribadah bersama-sama lewat streaming GBIDK Hotel. Kami bersyukur dan boleh Bapak Ibu bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita boleh memuji Tuhan. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Yang percaya hari ini adalah harinya Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Kami boleh bersuka cita padamu. Haleluya. Sadario, sadario, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam malas di roha, malas di roha. Sadario, hari ini Tuhan. Beta hitam malas di roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bahasa Jawa Bapak Ibu. Dinten iki, dinten iki, dintene Gusti, dintene Gusti. Monggo kita asukoreno, asukoreno. Dinten iki, dintene Gusti. Monggo kita asukoreno. Dinten iki, Gusti. Mari kita menari bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Yang percaya katakan harinya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam doa pembuka.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat hari yang berbahagia, yang penuh dengan sukacita besar. Ada kesukaan besar di tempat ini. Boleh merasakan urapan yang baru di tempat ini. Di mana Engkau membawa setiap kami berkendaraan berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Mana hari-hari ini kami boleh mengalami kuasa kemenangan yang daripadamu Tuhan. Kuasa kebangkitan yang daripadamu. Setiap kami bangkit memuliakan nama-Mu. Kami boleh melihat Roh Kudus. Ada kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di balik ini semuanya kami boleh melihat perkara-perkara heran yang luar biasa. Yang terjadi atas bangsa kami, negeri kami. Bahkan pribadi kami, keluarga kami. Kami akan boleh menyaksikan bahwa Allah kami besar. Jauh lebih besar dari setiap perkara yang menghadang setiap kami. Dan hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sedang membawa kami dalam api kemuliaan-Mu. Kebangkitan besar terjadi. Ada kuasa penginjilan yang luar biasa terjadi. Kami boleh melihat tuaian yang besar. Revival bagi Indonesia. Revival bagi negeri kami. Bagi keluarga kami. Kami boleh melihat pemulihan luar biasa. Boleh tergenapi hari-hari ini. Firman-Mu sedang digenapi. Firman-Mu sedang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang dahsyat luar biasa. Dan hari ini kami bersama dengan umat-Mu akan memuji-muji Engkau. Kami akan menari-nari bagi-Mu. Kami akan menyembah-Mu. Kami akan menyaksikan firman-Mu yang luar biasa memulihkan kami terus. Mengubahkan kami, memimpin kami dalam satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Pujilah Kau Allah kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Allah kami yang hebat. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Mari lawat ibadah ini. Lawat semua kami umat-Mu yang beribadah live stream di rumah-rumah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari Roh Kudus lawat kebenaran firman-Mu. Lawat hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Dan dalam firman-Mu termatrai kuat di dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami boleh melihat keluar lepas dari ibadah ini. Kami berbeda ya Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Tuhan. Mari pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya nama Yesus Tuhan boleh ditinggikan di tempat ini. Di rumah-rumah. Bahkan dimanapun umat-Mu mendengar dan memuji menyembah-Mu. Lawat dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang luar biasa. Dan hanya di dalam nama di atas segala nama. Nama yang luar biasa memberkati kami. Kami berdoa. Kami akan memulai ibadah ini. Mari kita yang sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita bersama-sama katakan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini adalah waktu-waktu yang sangat exciting. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah umat-Nya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di tengah-tengah daripada keadaan bangsa kita, kita terus percaya Allah Roh Kudus akan melawat setiap kita. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita yang ada di rumah bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari terima sukacita saudara. Haleluya. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari senam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan, are you ready? Come on! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba.
tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tahta. Satu suara menyatakan, are you ready? Come on! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Mari setiap kita yang ada di rumah bersama-sama naikkan pujian bagi Allah kita. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba segala pujian. Oh, kuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Are you ready? Come on! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on, say kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Kami berikan tepuk tangan yang dahsyat bagimu Tuhan. Kemuliaan sorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan di hari-hari ini Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami akan melihat lawatan-Mu sedang terjadi. Urapan-Mu terjadi Tuhan. Bahkan keselamatan bagi bangsa kami. Keselamatan bagi dunia ini terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami boleh terus berdoa dan berseru. Memohon kepadamu Tuhan. Allah Roh Kudus Engkau melawat setiap kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara setiap kita yang ada di rumah. Dimanapun kita berada saat ini. Baik kita di kamar, di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati setiap kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, amin, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari sekali lagi yang ada di rumah katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Kayana nama karaba sandara bata kayana nama sandara nama kayana takaya se. Oh haleluya. Alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Allah Roh Kudus, Kau melawat setiap umat-Mu. Kau menjamah setiap umat-Mu Tuhan.
urapan-Mu sedang bekerja saat ini. Kuasa-Mu sedang berkarya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu berkarya. Oh, kami sembah, we worship you. Kami rindu jamahan, kami rindu kuasa hadirat-Mu. Oh, Yaramase. Siriana Ramayana Namo. Allah Roh Kudus, bukankah Engkau penolong, Engkau penghibur setiap, Engkau memateraikan kehidupan kami. Oh, kami rindukan hujan roh. Oh, lawatan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu bekerja sekarang. Wow. Kuasa-Mu Tuhan. Hallelujah.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan di tempat ini. Haleluya. Pelindung dan pemimpinku. Penghibur, penolong, pelindung kami. Engkau yang menganugerahkan kuasa dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu saja Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Oh, ralabasika, ralabal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 ala Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Pada hari ini Tuhan kembali kami boleh beribadah Tuhan. Lewat streaming Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus yang berkarya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya kerja kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Walaupun di mana kami semuanya Tuhan, terlebih umat-Mu pengerjaan GBK Hotel Tuhan. Engkau terus Tuhan yang melawat dan melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran dengan sabda-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Supaya kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang tersesat. Semuanya berada di dalam tuntunan Tuhan. Berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar kami boleh menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Oh, segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu saja. Urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengaran dengan sabda Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya, Yesus. Salam bagi kita semuanya. Saya juga menyapa Bapak, Ibu, saudara terkasih yang ada di rumah-rumah. Saya sampaikan salam. Salam buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kiranya perlindungan Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini dalam suasana pesta Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita layak bersuka cita karena anugerah Tuhan memperlengkapi umatnya dengan kehadiran Roh Kudus. Supaya kita hidup berkemenangan. Perayaan Pentakosta ini sebenarnya perayaan panen hulu hasil.
sebagai puncak perayaan dalam hujan awal. Saya percaya suasana ini akan membawa kita terus hidup di dalam gairah dan semangat untuk memuji Tuhan. Pada minggu yang lalu telah saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kehadiran Roh Kudus bagi setiap orang percaya itu adalah untuk menerima kuasa bagi setiap orang yang percaya. Minggu lalu telah saya sampaikan kuasa itu dalam keilahian kita menimbulkan keberanian untuk memberitakan firman. Roh yang menyala-nyala dengan kerajinan yang tidak pernah kendor, dan kasih yang mula-mula dengan kerelaan berkorban. Dan pada hari ini saya lanjutkan bahwa kuasa dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, yang pertama untuk melengkapi kita, kuasa yang melengkapi kita di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan yang kedua adalah kuasa supaya kita dapat menjalani hidup dalam kesucian. Kuasa dalam menjalani kehidupan yang suci. Ini semuanya membawa kita hidup berkemenangan atas dunia ini, atas kedagingan, dan atas iblis. Hidup yang berkemenangan ini adalah suatu rancangan Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang telah ditebus. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, telah mengalami kelahiran baru. Setiap orang yang mengalami kelahiran baru harus diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah hidup yang penuh kuasa dan berkemenangan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, untuk melengkapi kita di dalam pekerjaan pelayanan ini, melalui kuasa Roh Kudus memanifestasikan karunia-karunia roh bagi kita. Ada 9 karunia roh yang diberikan kepada setiap orang yang percaya menurut kedaulatan Tuhan. Dan untuk menjalani hidup yang saleh, hidup yang suci ini, Tuhan memperlengkapi kita di dalam buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh yang semuanya itu bermuara kepada kasih. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan. Ada 9 buah roh. Semuanya itu bermuara di dalam kasih. Dan karunia-karunia untuk melengkapi umat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Ada karunia hikmat, pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia menafsirkan bahasa roh, membeda-bedakan roh, dan juga berbahasa roh. Semuanya itu memperlengkapi orang percaya di dalam menjalankan tugas-tugas panggilan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, oleh karena itu 2 hal ini menjadi penting di dalam pertumbuhan kita. Di dalam Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita rindu dipakai sebagai alat dan diperlengkapi berbagai karunia-karunia. Tetapi di satu sisi lagi kita perlu bertumbuh di dalam buah-buah roh, yaitu hidup di dalam kasih dan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, memang tidak semua orang menerima karunia-karunia roh. Tidak semua orang percaya boleh bernubuat. Tetapi semuanya wajib hidup dalam kasih. Karunia-karunia roh tidak bisa menggantikan buah-buah roh. Karena walaupun orang tidak menerima karunia yang bisa mengadakan mujizat, tetapi dia wajib hidup mengasihi, hidup di dalam kesabaran dan kelemah lembutan. Ada suatu studi kasus yang dapat kita lihat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita pikir-pikir firman ini, sebenarnya apakah kesalahan mereka ini? Apakah kekurangan mereka ini? Mereka memperoleh karunia-karunia. Mereka boleh merdubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat. Apa yang salah bagi mereka? Kenapa Tuhan berkata, aku tidak mengenal mereka? Satu hal yang dapat saya mengerti di sini. Siapakah orang yang dikenal Tuhan? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Dapat kita tarik suatu penafsiran bahwa orang-orang yang dikaruniai karunia-karunia roh tadi, kemungkinan mereka tidak hidup di dalam kasih. Mereka tidak hidup di dalam buah roh. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, orang yang mengasihi Allah, itu yang dikenal oleh Allah. Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita semuanya bertumbuh di dalam buah-buah roh. Bertumbuh di dalam perangai yang halus. Bertumbuh di dalam budi pekerti Kristus. Bertumbuh di dalam sifat dan karakter Allah. Karena itulah yang berkenan kepadanya. Dan itu yang membuat kita dikenal oleh Allah. Itu makanya dikatakan dalam 1 Korintus 13. Walaupun kita mempunyai karunia iman yang sempurna, sekalipun kita bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Oleh karena itu ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah kita boleh bertumbuh di dalam karakter ilahi, sifat-sifat ilahi, dan juga budi pekerti yang halus, budi pekerti Kristus, yaitu
hidup di dalam kasih, hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, karunia-karunia roh itu suatu perlengkapan bagi orang percaya untuk membangun jemaat. Dan buah-buah roh ini adalah suatu pertumbuhan kehidupan bagi kita supaya kita bisa berbagi hidup. Di dalam ke-9 karunia-karunia ini adalah satu berbahasa roh. Saya melihat dalam 1 Korintus 14 ayat 2 itu berbahasa roh itu berkata-kata kepada Allah dan juga membangun diri sendiri. 8 karunia itu berguna untuk membangun jemaat. Tetapi berbahasa roh itu membangun diri sendiri. Saya percaya membangun diri sendiri dimaksudkan di sini supaya kita boleh semakin mengasihi, supaya kita semakin memiliki karakter dan sifat ilahi, berbudi pekerti Kristus, berperangai yang halus, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah dengan hari pencurahan Roh Kudus ini kita benar-benar boleh mengalami hidup yang berkemenangan, yang membawa kita hidup menyenangkan bagi Tuhan. Ada beberapa hambatan, ada beberapa persoalan yang sering dilakukan orang percaya terhadap Roh Kudus. Yang pertama itu adalah menduka citakan Roh Kudus. Yang kedua, berdusta terhadap Roh Kudus. Dan yang ketiga, memadamkan Roh Kudus. Menduka citakan Roh Kudus ini salah satu adalah kepahitan. Ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kalau itu ada di dalam kita, itu menduka citakan Roh Kudus. Saya ada pengalaman pelayanan kepada beberapa orang. Ada seorang ibu yang dalam keadaan sakit kanker. Ketika kami melayaninya dan konseling, ternyata dia ada kepahitan terhadap istri suami, terhadap saudara suaminya. Edanya kalau dalam bahasa, dia tidak bisa mengampuni. Akhirnya dia meninggal dalam kepahitan. Dia tidak bisa mengampuni. Mengapa kita tidak bisa mengampuni? Karena kita juga tidak sadar bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa, perlu pengampunan. Itu makanya firman Tuhan katakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hidup dalam kepahitan menduka citakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu diduka citakan di dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan, ia berubah menjadi musuh kita. Yang kedua, berdusta terhadap Roh Kudus. Ini adalah satu contoh seperti Gehazi, hambanya Elisa. Ketika Naaman disembuhkan, Naaman merasa bersyukur disembuhkan oleh Tuhan. Dia hendak memberikan ucapan terima kasih kepada Elisa karena dia sudah sembuh. Tetapi Elisa tidak menerimanya. Tetapi hamba Elisa ini Gehazi. Ketika Naaman sudah pergi,
Dia dengan diam-diam mengejar Naaman. Dan dia berdusta. Kata Tuanku, berikanlah sesuatu kepada kami. Akhirnya Naaman dengan senang memberikannya. Oh anak-anak katanya. Diberikanlah barang-barang yang mahal dan indah. Dan sesudah dia kembali, Elisa bertanya, dari mana kamu Gehazi? Dia tidak memberitahu bahwa dia sudah meminta dari Naaman. Tapi Elisa tahu apa yang dilakukannya. Akhirnya Elisa berkata, penyakit Naaman itu pindahlah kepadamu. Dan mulai dari saat itu Gehazi menjadi penyakit kusta. Berdusta terhadap Roh Kudus itu sangat berakibat fatal dalam kehidupan kita. Sebagai contoh Ananias dan Safira. Itu makanya biar hidup kita ini boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh tetap setia melakukan apa yang benar di hadapan. Yang ketiga, memadamkan Roh Kudus. Janganlah padamkan roh. Kita harus tetap rela dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan juga kita jangan menghakimi pekerjaan orang lain di ladang Tuhan. Ada kita lihat hamba-hamba Tuhan baik di media saling menyerang, saling menghakimi. Itu semua memadamkan roh Allah. Biarlah kita semuanya boleh menerima kuasa dengan gairah dan semangat atas pimpinan roh Tuhan bagi kita. Supaya kita boleh memenangkan jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Oleh karena itu di dalam pencurahan Roh Kudus ini, biarlah kita boleh menerima secara penuh. Bagaimanakah kita supaya dapat menerima kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita sungguh-sungguh rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita sungguh-sungguh mau dipakai menjadi alat Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Dan yang keempat, biarlah kita hidup di dalam kekudusan Allah. Saya percaya kepenuhan Roh Kudus akan menjadi bagian daripada hidup kita. Haleluya. Kita angkat tadi pujian itu, sungguh indah tadi, ajaib. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Suatu kebenaran firman Tuhan yang terakhir saya sampaikan sebagai kesimpulan. Di dalam Yesaya 32 ayat 15 dikatakan. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita tidak ada lagi yang gersang seperti di padang gurun. Semuanya hidup kita bagaikan kebun buah-buahan yang menghasilkan buah-buah yang matang, yang indah, yang manis. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, memenuhi hidup kita, kita pasti hidup berbuah. Berbuah yang tetap, berbuah yang menyenangkan, dan berbuah yang manis buat Tuhan kita. Biarlah pesta perayaan Pentakosta ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena ada panen raya, ada panen yang kita persembahkan untuk Tuhan. Jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hatinya. Di dalam perayaan ini, saya percaya hidup kita boleh berkemenangan senantiasa. Haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupmu alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, yes. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami tahu pencurahan Roh Kudus itu adalah suatu kemenangan bagi setiap kami. Supaya kami boleh bersorak-sorak memuji Engkau Tuhan. Di dalam panen raya hujan awal ini Tuhan. Kami boleh merasakan penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini Bapa. Biarlah hidup kami Engkau perlengkapi dengan karunia-karunia Roh-Mu dan buah-buah Roh yang bertumbuh dalam hati kami. Sehingga kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati semuanya Tuhan, para umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Sertai dan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati kami semuanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha.
bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Come on, sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Yeah. God bless you. Shalom.